Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan sayyidas suhur. Fihi lailatun khairun min alfi syahr. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala khairil bariyah muallimil insaniyah habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Para jamaah Masjid Al-Mubarakah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan nikmatnya yang begitu banyak diberimpahkan kepada kita, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai orang mukmin. Di antaranya kita selesai melaksanakan salat zuhur berjamaah, dan kita pula dalam keadaan melaksanakan yaitu puasa. Tentunya harapan dan doa kita bersama, mudah-mudahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita, kita bisa mensyukurinya. Doa harapan kita bersama pula, mudah-mudahan kedepannya Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita nikmat yang lebih baik dan banyak lagi. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejenak kita merenung, karena tidak terasa waktu secara sunnatullah terus berjalan. Perasaan kita baru kemarin, namun sekarang tepatnya kita sudah berada pada tanggal 17 Ramadan 1446 Hijriah. Kalau kita lihat dan kita pikirkan, berarti fase pertama yang disebut dengan rahmah telah meninggalkan kita. Masuk yaitu fase yang ke-10, yang kedua yaitu maghfirah, dan hampir saja akan meninggalkan kita. Renungan kita semuanya, bagaimanakah dengan waktu-waktu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita, wabil khusus kita berada di bulan suci Ramadan ini. Apakah kita sudah maksimal menggunakan waktu kita sehingga kita mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Ini renungan untuk kita bersama, dan harapan kita bersama pula, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa pula bahwasanya tinggal gak sampai 5 hari, 3 hari lagi kita akan masuki fase yang terakhir, yaitu itkun minan nar, yaitu ampunan dari api neraka. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pada dasarnya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diampuni yaitu oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kita. Harapan kita pula, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita terhindar dari api neraka. Ini harapan kita bersama. Kenapa hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita duduk seperti ini di satu majlis, di suatu tempat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Maka harapan kita bersama, apabila nanti yang kita duduk dan kita bersama ada di antara kita
masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin di antara kita dilihat belum berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan mereka nanti yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan yaitu bisa masuk surga, maka mudah-mudahan kita diangkat dari neraka. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis yang panjang dikatakan bahwa saja ketika manusia nanti yaitu sudah menemui ajalnya dan sudah sampai waktu seluruhnya meninggal, maka pada saat telah memenuhi tahapan-tahapan setelah manusia dihisab dan dihisab diberikan catatan amalnya, maka ketika diberikan catatan amalnya, maka manusia tersebut yaitu melewati bentangan yaitu jembatan. Jembatan tersebut di dalam hadis dikatakan sangat-sangat, satu sisi adalah licin, dan jembatan ini tipis, licin tipis, di bawahnya api neraka. Sehingga dikatakan di dalam hadis tersebut ada orang yang bisa yaitu melewati jembatan tersebut secepat kilat, artinya sangat cepat, ya, maka dia selamat. Ada yang dikatakan pula orang tersebut melewati jembatan tersebut bagaikan kilat, selamat. Dan ada yang menyeberangi jembatan tersebut secepat angin bertiup. Dan ada yang melewati jembatan tersebut belum sampai di titik penghabisan sudah masuk, terpleset ke dalam neraka. Dan ada yang baru sampai pertengahan, ada yang sampai baru menindak kakinya sudah terjerumus ke dalam neraka. Maka di dalam hadis tersebut dikatakan bahwasanya orang yang telah terlebih dahulu masuk ke surga melihat tidak didapati temannya yang biasa duduk dengan dia ketika dia hidup, yaitu di tempat-tempat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik itu dia dalam melaksanakan sholat berjamaah, baik ia dalam melaksanakan yaitu dalam mengikuti pengajian-pengajian, maka dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang tersebut bisa diangkat dari api neraka tersebut, temannya diangkat dari api neraka tersebut. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala orang itu bisa diangkat. Dan di dalam kitab tersebut dikatakan dalam waktu yang relatif singkat, maka ketika diangkat tersebut, orang tersebut kakinya sudah dimakan oleh api neraka. Padahal relatif singkat. Ada waktu diangkat pula bahwasanya kakinya sudah sampai, yaitu di dengkulnya sudah dimakan oleh api neraka. Karena nanti di dalam waktu yang singkat di dalam kitab tersebut bahwasanya orang akan dilalap, yaitu seluruh jasadnya bagi yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita bisa menjempati jembatan tersebut, dan apabila kita tidak bisa menjempati jembatan tersebut dengan selamat, mudah-mudahan kita dipanggil oleh saudara kita yang sudah terlebih dahulu masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang sudah hampir masuk yaitu ke-10 yang terakhir di bulan suci Ramadan. Fase ini kita sama-sama ketahui, yaitu itqun minan nar, terlepas dari api neraka. Bagaimanakah kita tentunya mensikapi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kesempatan di bulan suci Ramadan ini, yang akan memasuki 10 yang terakhir di bulan suci Ramadan. Maka di dalam sebuah dikatakan bahwasanya orang yang berada akan memasuki pada 10 yang 10 terakhir di bulan 10 di bulan suci Ramadan tersebut. Di sini dalam kitab dikatakan al jihadu fil ibadati fil asril awakhir min Ramadan.
berjihad sungguh-sungguh bil ibadah, dalam beribadah, bil asril awakhir, pada 10 malam yang terakhir minar Ramadan, dari bulan suci Ramadan. Kita diperintahkan untuk bersungguh-sungguh ketika memasuki 10 malam yang terakhir di bulan suci Ramadan. Ini motivasi untuk kita, dorongan pada kita. Kenapa demikian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Bahwasanya di dalam sebuah hadis diriwayatkan Ruwiyal Bukhari wa Muslim an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana iza dakhala al-asr al-awakhir ahya al-lail wa ayqadha ahlahu wa sadda al-ma'zurah. Dikatakan di dalam hadis ini, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimanakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masuk di bulan suci Ramadan, yaitu 10 yang terakhir. Kana iza dakhalal asrul awakhir, apabila masuk 10 malam yang terakhir, ahyal lail, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghidupkan malam. Bayangkan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghidupkan malam tersebut, yaitu malam 10 yang ke-10 di akhir daripada bulan Ramadan. Rasulullah menghidupkan. Ini bisa kita ambil pelajaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja yang dosanya diampuni, padahal Rasulullah maksum. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja kunci surga ada di tangan beliau. Pertama yang memasuki surga, menghidupkan malam 10 yang terakhir di bulan suci Ramadan. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikatakan wa aiqadha ahlahu, membangunkan, yaitu keluarganya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini di bulan suci Ramadan, bukan di bulan suci Ramadan saja. Di dalam hadis dijelaskan bahwa saja apabila seorang suami bangun di tengah malam untuk melaksanakan sholat, maka didapati istrinya masih dalam keadaan tidur, maka suami tersebut hendaklah membangunkan istrinya. Dan bahkan dikatakan boleh seorang suami memercikkan air ke wajah istrinya agar supaya istrinya bangun pula. Begitu juga apabila yang bangun istri terlebih dahulu untuk melaksanakan qiyamul lail, maka didapati istrinya, suaminya masih tidur, maka hendaklah membangunkan suaminya yang masih tidur dan dibolehkan untuk memercikkan, yaitu air ke mukanya. Itu bukan di bulan suci Ramadan. Seperti itu. Apalagi ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan seperti itu. Maka kewajiban kita sebagai seorang suami, hendaklah kita hidupkan malam dengan seluruh keluarga kita. Selanjutnya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dikatakan pula yaitu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengencangkan ikat pinggalnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu menjauhkan, yaitu hubungan suami istri. Ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu untuk menghidupkan 10 malam yang terakhir di bulan suci Ramadan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa mungkin kita bertanya, kita diperintahkan untuk menghidupkan, yaitu 10 malam yang terakhir di bulan suci Ramadan.
Karena salah satu dari keistimewaan 10 malam yang terakhir tersebut, di dalamnya terdapat yang semuanya mengharapkan bisa berjumpa, yaitu Lailatul Qadar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita paham semuanya, kita sering mendengar ayat Al-Qur'anul Karim yang khusus menjelaskan tentang Lailatul Qadar. Kita semuanya sudah paham dan semuanya kita sudah hafal. Dan inilah kalau kita pikir kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala khusus untuk umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka harapan kita hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bisa berjumpa dengan bulan suci, dengan Lailatul Qadar tersebut, dan mudah-mudahan kita dalam keadaan beribadah kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam kitab dikatakan bahwasanya tidaklah seorang mukmin ketika berbicara, ketika berada di bulan suci Ramadan tanpa Al-Quran. Berarti apabila kita berada di bulan suci Ramadan, maka kita tidak bisa terpisah dengan Al-Quranul Karim. Kita semuanya sering dengar dan tahu bahwasanya Al-Quranul Karim adalah pegangan hidup kita yang membimbing kita untuk kebahagiaan hidup kita dunia dan akhirat. Al-Quran adalah untuk pembeda mana hak yang batil, dan Al-Quran pula nanti yang akan memberikan syafaat kepada kita. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berada di bulan suci Ramadan, kita tidak bisa terlepas dari Al-Quranul Karim. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena kita sama ketahui bahwasanya Al-Quranul Karim ini merupakan keindahan yang luar biasa, kenikmatan yang luar biasa. Karena di bulan suci Ramadan inilah Allah Subhanahu wa taala pula menyebut nama dari bulan Ramadan itu dengan Syahrul Quran, yaitu bulan Al-Quran. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bisa menghidupkan daripada bulan suci Ramadan ini dengan menggunakan, yaitu memaksimalkan kita untuk membaca Al-Quranul Karim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, sekarang kita tentunya bertanya bahwasanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masuk 10 yang terakhir di bulan suci Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghidupkan malam tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangunkan keluarganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula mengencangkan ikat pinggangnya. Maka dikatakan inilah salah satu yang dianjurkan kita untuk menghidupkan malam tersebut 10 malam di bulan Ramadan tersebut yang terakhir. Kenapa hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Karena dikatakan bahwasanya kita menghidupkan malam yang 10 dengan Al-Qur'anul Karim. Yang pertama, kita hidupkan Al-Qur'anul Karim dengan membaca Al-Qur'anul Karim. Hidupkan 10 malam yang terakhir dengan Al-Quran. Yang kedua, juga diperintahkan kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca zikir yang kita hafal, kita baca. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk kita bisa berzikir semaksimal pada 10 malam yang terakhir tersebut. Wat tasbih, dan juga diperintahkan kita bertasbih, dan diperintahkan juga kita beristighfar, dan juga kita diperintahkan untuk beristighfar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan kita diperintahkan untuk kita yaitu merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada malam 10 yang terakhir tersebut. Dengan apa? Yaitu kita dengan ucapan-ucapan yang baik dan doa-doa yang baik
dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan dalam kitab ini dikatakan agar supaya kita bisa mencapai tentang kebaikan, keistimewaan dari bulan suci Ramadan tersebut yang waktunya memang terbatas. Dan bahkan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pula kita diperintahkan untuk mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena pada saat itu malaikat Jibril dan malaikat yang lainnya turun ke muka bumi. Hal ini hadiran yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sering membaca dalam surah Al-Qadar. Kita dapatin ayat yang menjelaskan bahwasanya malaikat pada saat itu turun ke muka bumi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Inilah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yaitu Lailatul Qadar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat dari Lailatul Qadar ini, bahwasanya di dalam kitab dijelaskan bahwasanya sebab turunnya ayat yaitu surat Al-Qadar tersebut dikatakan bahwasanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu akan sedikit yaitu akan meninggal dunia, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu yaitu bagaimanakah ia mengharapkan bahwasanya umatnya bisa dekat-dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam kitab tersebut dikatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis. Baka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis. Wa hazana, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersedih. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersedih? Di sini dikatakan iza kharajtu minad dunya waman yablugh salam Allah ala ummati. Seandainya saya sudah meninggalkan dunia, siapakah yang akan menyampaikan salamnya Allah kepada umatku? Tuh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mikirkan tentang umatnya sampai sedemikian rupa. Maka pada saat itu hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan bahwasanya pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan kegembiraan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ayat yang Allah turunkan, yaitu di dalam surah Al-Qadar tersebut. Maka di dalam surat tersebut ada ayat yang berbunyi Tanzilul malaikatu warruh. Ini memberikan gambaran bahwasanya pada malam itu Allah Subhanahu wa taala turunkan para malaikat. Ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dijelaskan di dalam kitab pula, qala al-Imam Ar-Razi fa iza tala'al fajr fi lailatul qadar nada Jibril alaihi salam nada Jibril alaihi salam ya ma'asyiral malaikah ar-rahil fayaqulu ya Jibril ma sana Allah bil muslimin fi hazil lailati min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa yaqulu lahum innallaha ta'ala nazara ilaihim birrahmah wa fa'anhum wa ghafara lahum illa arba'a nafarin mudminu hamrin wa aqil liwalidayhi wa qati'ir rahim wal masahin ay al mahasin
fauqa salasati ayyam. Dikatakan bahwa oleh Imam Ar-Razi, apabila terbit fajar pada malam Lailatul Qadar, nada Jibrilu alaihi salam, malaikat Jibril memanggil yaitu seluruh para malaikat. Memanggil seluruh malaikat. Karena pada saat itu malaikat semuanya turun ke muka bumi. Maka ketika malaikat dipanggil, maka Jibril memerintahkan pada malaikat tersebut untuk bertebaran di muka bumi. Maka pada saat itu malaikat berkata, fayaqulu ya Jibril, wahai Jibril. Kita nggak dengar ini. Malaikat pada saat itu bertanya kepada Jibril, ma sana'allahu bil muslimin fi hazihil lailah. Apa yang Allah Subhanahu wa taala perbuat? Apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan kepada orang muslim fi hazihil lailah, pada malam ini, pada malam tersebut, pada malam Lailatul Qadar tersebut, min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis ini disebutkan, yaitu min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqulu lahum, Jibril akhirnya berkata, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, nazara ilaihim birrahmah, Allah Subhanahu wa ta'ala memandang orang-orang, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sedang menghidupkan malam yang 10 di bulan suci Ramadan yang terakhir ini. Allah memandang. Saya yakin semuanya ingin dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Pandangan Allah Subhanahu wa taala dijelaskan di sini birrahmah, dengan kasih sayang. Kita pada dasarnya pun mengharapkan bisa berjumpa dengan Allah, bisa memandang wajah Rasulullah. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang biasa kita panjatkan, Allahumma rzuqna lazzatan nazar ila wajhikal karim. Ya Allah, berikanlah kami untuk bisa memandang wajah Engkau yang mulia. Nanti kita di surga bisa berjumpa, maka mudah-mudahan kita bisa berjumpa dan bisa memandang wajah Allah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini di dunia pada 10 yang terakhir pada malam yaitu Lailatul Qadar, Allah memandang kita semuanya umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kasih sayang. Wa anhum, sudah dimaafkan atas mereka. Wa ghafara lakum, dan sudah diberikan ampunan. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Illa arba'atu nafarin, kecuali ada 4 golongan yang tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam Lailatul Qadar tersebut. Siapa orang tersebut yang tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala? Dikatakan yang pertama adalah orang yang sedang minum minuman yang terlarang, minum minuman khamr. Nauzubillah min zalik. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan yang ketiga adalah orang yang memutuskan tali silaturahim. Dan yang keempat, orang yang tidak tegur sapa lebih dari 3 hari.
Ini yang tidak mendapatkan pandangan dari Allah Subhanahu wa taala pada malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mengharapkan bahwasanya kita bisa menggunakan yaitu 10 malam yang terakhir, yang mungkin tinggal 2 hari lagi atau 3 hari lagi dari hari ini. Sama-sama kita menghidupkannya, mencontoh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Kenapa hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Karena kita mengharapkan kita dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayang, dan kita mendapatkan ibadah yang 1 malam kita kerjakan lebih baik daripada 1000 bulan. Dan ini kalau kita mendapatkan, kita dijamin untuk yaitu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai gambaran bagaimanakah surga tersebut, diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, annahu qala abwabus samawati maftuhatun fi lailatul qadar, ma min abdin yusalli fiha illa ja'alallahu lahu bi kulli takbiratin arsy syajaratin fil jannah, law sarar raqib fi zilaliha mi'atu amin la yaqta'uha. Ini diberi motivasi untuk kita, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, bersabda, abwabus sama, pintu-pintu surga, pintu-pintu langit, maftuhatun, terbuka, di Lailatul Qadar, pada malam Lailatul Qadar. Ma min abdin yusalli fiha, apabila seorang hamba, tidaklah seorang hamba pada malam tersebut yusalli, melaksanakan salat, illa kecuali ja'alallahu lahu bikulli, tidak lain Allah akan berikan kepadanya setiap takbir, arsy syajarah, dia menanam yaitu pohon bil jannah, di surga. Bayangkan, setiap takbir 1 pohon di surga. Kita jangan bayangkan, kalau kehendak Allah apa yang tidak bisa. Ini keistimewaan Allah berikan orang yang pada malam Lailatul Qadar tersebut yaitu sedang melaksanakan yaitu qiyamul lail, yaitu salat. Setiap dia takbir mendapatkan 1 pohon di dalam surga. Lau sarar raqib, seandainya orang ya naik kendaraan bizilaliha, di bawah naungan, ini bukan di pohonnya, di bawah naungannya aja ya, di bawah naungan tersebut, mi'ata amin, 100 tahun. Bayangin tuh, dia kelilingin, yaitu kalau kita bilang bayangan dah ya, bayangan pohon tersebut dikelilingin pakai kendaraan sebanyak 100 tahun. Layak toha, tidak akan sampai seluruhnya. Tuh bayangin tuh, 100 tahun Allah Subhanahu wa taala berikan. Ini salah satu keistimewaan bagi orang yang menghidupkan yaitu 10 malam yang terakhir. Mana hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya lihat anak-anak udah mulai ini ya. Maka harapan kita bisa menghidupkan. Masih panjang ini. Insya Allah kita besok kita teruskan. Ya. Ini sebagai mukaddimah untuk persiapan kita akan masuknya yaitu 10 malam yang terakhir. Kita persiapkan diri kita, karena pada dasarnya kita lihat fenomena yang mungkin bagi kita memprihatinkan, yang pada waktu awal yang pertama 10
yang orang pada saat itu semuanya masjid musala sedemikian rupa. Tapi mulai 15 masuk terusnya mulai berkurang. Padahal 10 yang terakhir di bulan suci Ramadan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja menghidupkannya. Maka mudah-mudahan kita bisa menghidupkannya dan kita persiapkan diri untuk masuk yaitu 10 malam yang terakhir. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna ya karim. Allah bihaqqil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bi 'azamatil Fatihah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ilman yanfa'una. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa tahlilana wa tasbihana wa tamim taksirana ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma ya fariqal furqan wa munjilal Qur'an bil hikmati wal bayan barikillahum lana fi syahri Ramadan barikillahum lana fi syahri Ramadan barikillahum lana fi syahri Ramadan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.